Pagi ini kami berangkat ke tempat yang spesial. Sebetulnya menurut gue semua dive site di Indonesia tuh ada spesialnya sendiri sih. Tapi ini adalah pertama kalinya gue akan pergi ke spot yang jarang terlintas dalam pikiran warga negara Indonesia. Di manakah gue berada? Ini adalah Pulau Bangka. Yes, mungkin kalian akan berpikir, hah? Maksud lo Pulau Bangka yang Bangka Belitung, pulau yang di Laskar Pelangi? Nope, itu di Sumatera. Ada lagi pulau yang dinamakan Pulau Bangka di Sulawesi, dan untuk ke situ memakan waktu sekitar 2 jam ke arah utara dari kota Manado. Biasanya kalau gue bilang gue akan diving, orang akan bertanya, kemana nih? Komodo kah? Bunaken? Raja Ampat? Namun kita tidak boleh lupa kalau di negara tercinta ini ada 17.000 kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk terumbu karang. Name of the dive site is covered by soft coral, beautiful soft coral. Soft coral bagus-bagus ya, warna orange color, yellow, ya, colorful. So now at the surface we have a little. Entry ke site pertama kita tidak semudah itu ya, karena ombak dini hari ini lumayan besar. Jadi kita sekarang lagi nunggu momen yang tepat untuk turun ke site pertama kita. Setelah melihat kesempatan, langsung saja kita nyemplung ke dive site pertama kita hari ini di Pulau Bangka, Batu Sahaung. Datang ke sini gue sebetulnya tidak berekspektasi terlalu tinggi ya. Yang ada di benak pikiran adalah, ya oke lah, kemungkinan besar pulau ini akan 11-12 dengan Bunaken. Namun belum sampai 5 menit di bawah air, ternyata gue nyadar kalau Pulau Bangka memiliki karakter yang amat sangat berbeda. Dan di sini gue amat sangat kaget sekali, speechless bahkan. Yes, di sini juga gue nyadar dengan pentingnya fenomena surprise ketika lagi traveling. Apa yang gue maksud dengan surprise? Ketika kita bepergian ke suatu tempat untuk traveling, disarankan untuk tidak mengetahui 100% tentang tempat yang akan kita kunjungin. Kenapa? Ya ibaratnya kayak nonton film aja ya. Salah satu hal yang kita hindarin adalah kena spoiler. Tentunya kalau kita nonton film, kita ingin tahu filmnya genre-nya apa, sinopsis sederhananya gimana, dan itu merupakan hal yang lumrah. Tapi bukan spoiler ya. Nah menurut gue filosofi ini juga harus diterapkan ke traveling. Dengan menyisakan ruang buat ketidaktahuan, kita ngasih kesempatan untuk tempat yang kami kunjungi supaya bisa benar-benar mengejutkan kita. Seperti gue di sini. Pulau Bangka beneran sukses, 100% sukses melakukan surprise itu ke gua. Begitu juga dengan dive review dari beberapa dive master yang ikut dengan trip ini, di mana mereka memberikan konfirmasi kalau Pulau Bangka memiliki salah satu ekosistem terumbu karang yang paling warna-warni di Indonesia. Dan dive master ini sudah pernah ke tempat seperti Raja Ampat dan Komodo ya, jadi memang sebagus itu. Kenapa Pulau Bangka berbeda dengan Bunaken? Kuncinya ada di satu hal, yaitu soft coral. Kalau Bunaken itu identik dengan wall dive yang didominasi oleh hard coral, Pulau Bangka adalah kebalikannya, yaitu soft coral yang warna-warninya itu benar-benar meledak di depan mata. Perbedaan ini disebabkan karena Pulau Bangka terletak di jalur arus yang lebih kuat dan kaya akan nutrisi. Arus inilah yang memberi makan soft coral sehingga mereka bisa tumbuh subur, rimbun, dan punya variasi warna yang mungkin gak akan lo temuin di dive site lain. Jadi kalau Bunaken itu kesannya megah dan misterius, Bangka itu meriah dan vibrant. Bener-bener sebuah kontras yang bikin gue sadar kalau ekosistem bawah laut di Sulawesi Utara tidak hanya memiliki satu karakter saja. Dan bagi kalian yang memang sedang mencari terumbu karang yang warna-warni, tentunya tempat ini harus masuk ke bucket list kalian. Setelah 1 jam di bawah air, waktunya kita naik, namun ombaknya masih brutal ya. Dari bawah pun kelihatan gulungannya, namun karena kita harus mencapai permukaan dalam waktu yang dekat, mau tidak mau kita harus tetap naik. Bisa dilihat kita terombang-ambing menunggu sampai kapal datang, dan ada kali ya kita harus menunggu 10 menit. Jujur agak mual sih. Tapi sayang ya kalau sarapan tadi pagi harus dimuntahin.
Namun karena kami sudah memompa penuh BCD, yang kami harus lakukan hanyalah mengapung sampai kapal datang. Setelah sukses naik ke kapal, waktunya kita melakukan service interval, di mana kapten membawa kami ke Laguna Pulau demi menghindari ombak yang makin intens. Dan disinilah kami beristirahat dan bersiap-siap untuk dive kedua. Gue sendiri amat sangat senang ya meluangkan waktu di sini, karena rasanya pulau ini milik kami sendiri ya. Ketenangan yang tentunya sebagai manusia kota tidak setiap hari kita dapati. Introvert's paradise. Namun tentunya realitanya tidak begitu, karena persis di depan kita sebenarnya terdapat resort. Cuttlefish, yeah, some nudibranchs. So Tanjung, yeah, Tanjung is a corner. Okay, the topography is like this. We have 3-4 meter. Dan gak lama kemudian, langsung saja kita ke dive site kedua kita, Tanjung Usi. Sama dengan dive site pertama, kita langsung disambut dengan ledakan warna-warni dari terumbu karang dan ikan-ikan. Namun untuk pertama kalinya gue dikagetkan di bawah air dengan suara aneh. Namun ketika melihat ke atas, ternyata suara tersebut datang dari kapal kita. Lanjut menelusuri, dan inilah skuadron diving kita hari ini. 2 kapal yang diisi dengan 16 divers dibagi menjadi 2 tim. Lagi dan lagi, Pulau Bangka menunjukkan keberagaman terumbu karangnya yang amat sangat variatif. Jujur gue gak tahu klasifikasi karang yang diberikan nama apa ya. Tapi yang jelas ada banyak spesies yang susah ditemukan atau bahkan tidak ditemukan di perairan Bunaken. Namun tentunya di setiap dive site tuh ada pro dan kontranya ya. Kalau di Bunaken, hampir selalu ketemu binatang besar seperti penyu, tapi kalau di sini lebih banyak binatang kecil seperti yang satu ini. Tentunya kalian tahu ini adalah sotong atau dalam bahasa Inggrisnya cuttlefish. Kalau udah dimasak namanya jadi calamari. Ada soldierfish yang biasanya bersembunyi di balik celah-celah karang. Yes, kalau dilihat lagi mata mereka besar banget, di mana fitur fisik tersebut sebenarnya berfungsi untuk mencari makan di malam hari. Yang lebih aneh juga ada di balik celah batu ini yang antenanya keluar-keluar adalah painted spiny lobster. Seekor udang karang yang merupakan bukti kalau ekosistem di Pulau Bangka masih sangat terjaga. Ada penghuni klasik terumbu karang tipe anemone yaitu Nemo. Siapa sih yang gak tahu ikan ikonik ini? Terutama setelah popularisasi dari film dengan nama yang sama. Namun kalau anemone belum tentu dihuni oleh Nemo. Bisa juga dengan spesies ikan kecil lainnya. Namun spesies yang paling berkesan selama gue diving di Pulau Bangka adalah yang ini. Ini adalah ribbon eel. Pertama kali gue lihat juga yang gue pikirin adalah ini apaan? 100% ini adalah binatang paling aneh yang pernah gue lihat di bawah air. Namun feeling keanehan ini sebetulnya ditemani perasaan yang juga dalam waktu yang sama mengagungkan keanekaragaman di bawah air. Lanjut diving dan sayangnya visibilitas tidak sebagus dive sebelumnya karena air mulai diselimuti dengan partikel. Namun untungnya meskipun begitu masih terlihat keindahan terumbu karang di Pulau Bangka. Yes, yang kalian lihat bukanlah sebuah terumbu karang, tapi ini adalah batang pohon. Gue juga bingung kenapa bisa ada yang sampai sejauh ini, tapi gak apa-apa, barang organik
tidak merusak ekosistem bawah laut. Pada awal video gue sempat ngomong kalau karang di sini bisa sewarna-warni dan sevariatif ini karena Pulau Bangka cenderung memiliki banyak arus. And yes, tentunya ketika kita menjumpai arus bukanlah sebuah hal yang nyaman untuk divers. Dan disinilah kami mulai merasakan gemburannya. Namun kita juga harus menerima fakta bahwa arus membawa banyak nutrien untuk terumbu karang dan alhasil warnanya jadi lebih ngejreng. Meskipun begitu, untungnya kami sudah berada di atas 10 meter dan disinilah visibilitasnya membaik dan warna-warni terumbu karangnya terlihat lagi oleh sinar matahari. Oke, waktunya lagi kita surface interval dan siap-siap untuk dive terakhir kami di Pulau Bangka. Namun lagi dan lagi ombaknya tidak friendly ya. Jadi harus nunggu sampai kita lagi dan lagi diselamatkan oleh kapal. Untuk service interval terakhir kami disertai dengan makan siang ala Manado, yaitu ikan pedas, nasi, dan sayur. Untuk site terakhir kita hari ini, kita mengumpat di belakang pulau yang sejujurnya merupakan pulau paling namaste yang pernah gue lihat. Batu is a rock. Yeah. Mandi Is yeah. Last time this rock every time there's kena air. Yeah. Oh, Kena, surf, yeah. understand. Yeah. But now yeah. Okay. The topography like this. Yeah. Sloping area, entry point, sloping area here. Yeah. And then for directions going that way, you can dive check. Batu Mandi not too long the dive, only the short, short the dive check. After the wall, you can find again the sloping area. But sometimes close the sloping area here. Welcome ke dive site terakhir kita untuk hari ini, Batu Mandi. Meskipun tentunya warna-warni karang di site ini masih terlihat, sayangnya karena matahari sudah mulai menurun di kaki langit, atmosfer dive ini akan cenderung kegelap-gelapan. Dan pada awalnya, lagi dan lagi, kami dihantam dengan arus ringan. Namun harus diingat kalau menyelam di bawah air, seringkali terjadi hal-hal yang tidak kami duga. Di mana awal-awalnya kita berenang menyusuri palung dengan arus yang kecil, menikmati soft coral yang mewarnai Pulau Bangka. Arus yang kecil tersebut tiba-tiba menjadi brutal ya. Di mana kemudian terjadi sedikit panic attack di antara divers karena kebetulan ketika arusnya kencang, terdapat sebuah dinding di mana kami bisa berlindung. Namun dengan segini banyaknya divers, dinding tersebut jadi rame banget. Karena gue tahu situasi tidak kondusif, akhirnya gue mengikuti insting untuk mengikuti contoh lead dive master kita, Om Reinhardt, yang justru berenang mengikuti arus. Namun sejujurnya sempat parno karena kita meninggalkan grup kita ya. Namun untungnya tidak lama kemudian mereka bisa menyusul, dan kami lanjut menelusuri sebuah bagian di site ini yang menurut gue keren banget. Ini adalah bentangan yang dinamakan slope, yaitu kondisi terumbu karang yang topografinya landai, seperti bukit di bawah air. Slope di Pulau Bangka memberikan suasana yang lebih lega dan santai. Tempat yang sempurna untuk bengong di bawah air. Meskipun vibes-nya agak gelap karena minim sinar matahari, gue masih amat sangat terpukau dengan betapa sehatnya ekosistem di sini. Ada banyak sekali kehidupan, ikan kecil ada di mana-mana. Kami menemukan Nemo di setiap anemone yang ada, 2 ekor lionfish yang sedang melayang anggun dengan sirip lebarnya yang beracun, namun terlihat seperti kipas mewah, seekor nudibranch yang warna tubuhnya neon mencolok kontras dengan dasar karang, seolah-olah dia adalah karya seni kecil yang sedang merayap, dan yang terakhir adalah ikan yang imut satu ini. Ini adalah boxfish, yang bentuk tubuhnya kotak kaku dan berenang maju mundur dengan sirip kecilnya, bener-bener kayak robot mini yang lagi kebingungan. Dan tentunya belum lagi keanekaragaman terumbu karang kelas dunia.
Sekarang kita sudah berada di kedalaman 10 meter dan kami sampai di bentangan favorit gue, hamparan terumbu karang datar atau flat reef, yaitu area dasar laut yang permukaannya rata seperti lapangan luas dan biasanya berada di perairan yang cukup dangkal. Di sini rasanya kayak lagi jalan-jalan di atas karpet koral karena lokasinya yang datar dan tidak terlalu dalam. Cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal dan membuat semua warna karang terlihat sangat menyala. Ini adalah tempat terbaik buat kita benar-benar melambat, mengatur keseimbangan posisi di air dengan santai sambil mengamati detail-detail kecil yang mungkin terlewat saat kita berada di bagian lereng atau dinding. Benar-benar definisi akuarium raksasa yang nyata di depan mata. Dan berakhirlah petualangan kami di Pulau Bangka. Indah sekali perpisahan ini, karena ditemani dengan fenomena alam mainstream favorit semua orang, yaitu sunset emas yang mengambang di atas kaki langit. Terima kasih sudah menonton vlog gua. Semoga cerita dari sudut tersembunyi Sulawesi Utara ini bisa memberikan perspektif baru bahwa Indonesia masih punya ribuan kejutan yang menunggu bagi para pencinta bawah laut. Dan pesan terakhir gua adalah jangan lupa untuk menjaga keindahan laut kita agar generasi setelah kita masih bisa melihat surga yang sama.